selamat pagi. Senang sekali loh saya bisa menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Bro dan Sis yang ada di rumah untuk bergabung bersama GCC Online Experience pada pagi hari ini. Bagi Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, saya sangat percaya sekali bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita mau belajar kebenaran dari firman Tuhan bersama dengan teman-teman semua, bersama dengan keluarga tercinta. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman yang akan melayani pada pagi hari ini, yang akan dipimpin oleh Masis tentunya dan juga teman-teman dari GCC Band. Luar biasa sekali kalau satu minggu ini saya boleh merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup saya pribadi. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dalam memberkati kita, dalam melindungi kita semua dalam satu minggu yang sudah kita lewati kemarin. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, mari jangan kemana-mana, ikuti show hari ini di dalam GCC Online Experience bersama dengan teman-teman semua yang ada di tempat ini. Enjoy the show and God bless. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudaraku, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman atau kelompok kecil dimanapun kita berada saat ini. Mari rasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selama-lamanya, kasih setia Tuhan selalu baru. Dan lewat lagu yang kita nyanyikan pagi hari ini, biarlah kita merasakan betapa Tuhan Dia baik bagi kita semua. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan dan bersama-sama serukan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu. Mari bersama-sama nyatakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Oh, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari tinggikan Tuhan bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
sembah Tuhan, agungkan Tuhan, betapa besar kasih setianya bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Boleh bersama-sama mari serukan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, selamanya. Biarlah Tuhan yang layak ditinggikan, biarlah hanya nama Tuhan yang layak diagungkan. Rasakan kebesaran dan kasih setia Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi, hadir di tengah-tengah kita. Nyatakan kasih setia Tuhan dan kebesarannya. Holy, holy, suci, suci, kuduslah Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal agung. Mari naikkan segala pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahtamu. Oh, memberi mahkotanya segenap malaikat sujud menyembah, sujud menyembahmu Tuhan. Oh, selama-lamanya angkat pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu.
pujian, segala pujian bagimu. Kami persembahkan pujian hanya bagimu Tuhan. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Halo Bapak Ibu dan teman-teman dari Gracia Community Jakarta. Selamat bergabung lagi di YouTube channel Gracia Community Jakarta. Saya berterima kasih kepada Pak Siswo yang sudah memimpin bersama dengan Ben, dengan Adi, Adam, Robi, dan Santi. Saya juga terima kasih kepada Ceni yang sudah melayani sebagai host buat kita semua hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Lama sekali kita nggak ketemu ya. Saya berdoa Pak Suci, tambah suci hatinya. Saya juga tanya apa kabarnya dari Pak Irawan, dari Pak Luther, dari siapa lagi nih, Bapak Chan Kian Seng, dan juga banyak teman-teman yang lain, Wiwi, banyak sekali yang kita lama sekali nggak ketemu. Nah, untuk menghibur Bapak Ibu Saudara-saudara semua, membayar kerinduan akan keinginan melihat ruangan ibadah, Anda bisa menyaksikan ini ruangan ibadah di Gracia Community hari-hari ini. Untuk sementara ini kita pakai jadi studio rekaman tiap minggu ada 2-3 rekaman, 2-3 kali rekaman di tempat ini. Dan tempat ini terus berguna sementara Anda bisa menyaksikan dari video ini. Kalau masih kangen nanti kita kirimin foto-foto yang lebih detail, ada yang mungkin kangen dengan toiletnya, dengan tangganya, nanti dengan bonus wajahnya Pak Siswo atau siapapun yang Bapak Ibu Saudara-saudara inginkan. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen terus berdoa, terus memberi bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi teman-teman yang bukan Kristen yang juga ikut menyaksikan tayangan ini belajar bersama untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak untuk selalu bersama-sama dengan kami dalam kehidupan ini menjadi teman dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dan ada sebuah kalimat yang dikatakan oleh seorang penulis Alkitab bernama Yakobus. Dia berkata seperti ini dalam Yakobus pasal yang pertama, yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pada saat kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, kita terus berjuang untuk survive, bahkan menatap masa depan, kita menjalaninya dengan kepercayaan penuh, dengan harapan penuh, bahwa Tuhan, Bapa segala terang, tidak pernah meninggalkan Anda dan saya, tapi Dia terus menyertai dengan memberikan hikmat, memberikan penyertaan, dan memberikan hati yang terus teguh, dan semangat yang tinggi untuk terus membangun keluarga, membangun organisasi di mana kita ada, dan juga terlibat dalam pelayanan merefleksikan terang Tuhan. Saya ajak kita berdoa bersama sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih. Setiap hari kami tidak pernah melewatinya tanpa Tuhan menyertai kami. Setiap hari Tuhan terus memberikan kepada kami ide yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Bahkan juga teman-teman baru Tuhan sediakan bagi kami.
Kami juga bisa belajar skill-skill baru dalam kehidupan ini untuk memperlengkapi kami dalam menghadapi kehidupan. Dan kami percaya semua anugerah itu datangnya dari Tuhan untuk kami pakai untuk hal-hal yang baik. Dan pada saat yang sama kami juga bisa menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuhan dan keterlibatan kami kepada sesama di negara di mana kami tinggal. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Dengan semua demonstrasi yang ada, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat dan hati yang peka dan dingin bagi para pejabat untuk menenangkan suasana panas dan juga bagi semua yang terlibat, supaya setiap pribadi yang ada di negara Indonesia ini boleh fokus ikut menyejahterakan rakyat Indonesia dan melihat bangsa ini menjadi bangsa yang boleh menikmati semua karunia yang Tuhan karuniakan bagi negara kami yang kaya ini. Tuhan sertai kami pada saat kami belajar firman Tuhan sebentar dan merefleksikan firman Tuhan. Apa yang kami refleksikan boleh menjadi pelajaran yang baik yang kemudian kami aplikasikan dalam kehidupan ini, sehingga firman Tuhan boleh menjadi hidup dan nyata pada saat kami mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beberapa bulan yang lalu saya parkir motor di sebuah area di sebuah kota. Saya ketemu dengan teman-teman, ngobrol selama beberapa waktu dan kemudian selesai. Saya keluar dari kafe tersebut menuju tempat parkir motor saya sambil bersenandung, bersiul-siul. Nah, rupanya di sekeliling motor saya ada beberapa orang yang penampilannya itu gahar, sangar. Ya. Awalnya saya sambil bersiul-siul mikir nih, waduh, saya sendirian, mereka ada 3 atau 4 orang yang penampilannya beda, nungguin motor saya mau ngapain nih. Tapi kemudian yang menarik, pada saat salah seorang itu mendengar siulan saya, salah satunya ngomong seperti ini, dalam bahasa Jawa, "Bungah temen hatimu mas," gitu ya. "Seneng amat hatimu mas," dia bilang gitu. Dan kemudian saya ambil motor saya mundurkan, saya mau pergi, saya bayar parkir. Tapi orang tersebut berkata, "Gratis parkir." Saya seneng lihat orang yang hatinya senang. Ya. Tapi kemudian saya tetap bayar parkir, bahkan saya kasih lebih, sambil saya ngomong lagi, "Hatiku lagi seneng mas, saya makanya kasih lebihan." Gitu. Nah, beberapa orang, beberapa waktu terakhir sulit bersenandung. Yang Kristen sudah lama tidak menyanyi bersama di gereja. Atau Anda yang sudah ke gereja, Anda juga menikmati suasana senandung, suasana menyanyi yang berbeda daripada sebelumnya. Anda harus menyanyi pakai masker hari ini. Bahkan saya punya beberapa teman yang adalah seorang penyanyi, yang kemudian hari-hari ini banting setir, doing something else, melakukan sesuatu yang lain untuk survive. Kepingin menyanyi lagi, kepingin bersenandung lagi. Karena apa? Karena pada saat kita bersenandung, humming, bersiul, menyanyi, itu sering menjadi ekspresi hati yang sukacita, hati yang gembira. Nah, hari ini saya mau menceritakan tentang beberapa tokoh yang diceritakan dalam Perjanjian Lama, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Anda nanti silakan membaca bagian tersebut karena saya hanya akan meringkas atau menceritakan bagian ini. Anda bisa membaca dengan lebih detail setelah tayangan ini selesai. Nah, ada seorang tokoh yang pertama dalam cerita tersebut, dia seorang selebriti. Fansnya banyak, followersnya banyak. Namanya adalah Naaman. Dia seorang panglima tentara Aram. Tentara Aram itu bangsa Syria. Nah, kalau sampai seorang Syria atau Aram bisa diceritakan dalam kitab sucinya orang Ibrani, ini adalah seorang outsider, orang luar ini. Diceritakan dalam buku sucinya orang Ibrani. Dan dalam 2 Raja-Raja 5 yang pertama diceritakan seperti ini, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Dia terpandang, dia sangat disayangi, dia orang favorit Raja Aram, itu membuat dia sering bersenandung, sering bersiul-siul karena hatinya senang. Dan kemudian penulis Raja-Raja memberikan informasi.
Yang membuat Naaman itu disayang, hatinya senang karena ini. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi Naaman seorang outsider, bukan orang Israel, non-Ibrani, ternyata adalah agennya Allah Yehova. Kalau pakai ungkapannya Karl Rahner, dia adalah anonymous Christian. Orang Kristen yang anonim, orang Kristen yang gak dikenal. Tetapi kemudian orang hebat ini dikatakan sakit kusta. Pahlawan hebat yang disayang raja ini sakit kusta. Nah, dua kata ini, sakit kusta, bisa mengakhiri kariernya, prestisnya, dan pengaruhnya. Selebriti nomor 2 di kerajaan Aram setelah sang raja akan segera menjadi bukan siapa-siapa. Jadi nobody. Dan itu membuat dia stop bersenandung lagi. Najis justru yang menjadi label bagi dia. Tidak ada yang mau dekat. Dia dilarang pergi bertemu dengan siapapun. Dan mungkin di antara kita hari ini, ada yang mengalami situasi yang mirip Naaman. Anda mungkin punya nama di kelompok Anda. Kelompok Anda tidak terlalu besar, tetapi Anda punya pengaruh dalam kelompok tersebut. Anda salah satu orang penting dalam kelompok tersebut. Karier Anda sedang bagus. Anda bukan hanya survive, tapi boom Anda saat-saat ini. Tapi mungkin di balik semua yang bagus-bagus itu, ada problem yang sangat sanggup membuat Anda jadi bukan siapa-siapa. Dan kalau Anda Kristen, Anda dan saya yang Kristen juga ternyata tidak imun. Anda dan saya tidak punya antibodi terhadap banyak sekali penyakit. Terhadap penyakit fisik, Anda dan saya nggak imun. Terhadap penyakit jiwa, Anda dan saya mungkin juga tidak punya antibodi. Terhadap penyakit relasi, Anda dan saya tidak punya antibodi. Ada banyak orang yang sedang bergumul dengan masalah relasi hari-hari ini. Kalau Anda Kristen, Anda mungkin mendengar apa yang terjadi dengan seorang tokoh hebat apologet Kristen. Yang beberapa waktu yang lalu, banyak orang memajang fotonya. Bahkan ada yang memajang fotonya bersama dengan tokoh tersebut. Ada yang pernah foto bareng, ada yang memajang fotonya dan memberikan penjelasan di media sosial bahwa tokoh tersebut sudah memberikan pengaruh yang hebat bagi hidupnya. Karena pelayanan dari tokoh Kristen hebat tersebut itu memang luar biasa. Tetapi 1-2 minggu terakhir, investigasi sedang berlangsung karena ternyata ada penyakit yang memalukan terekspos. Nah, jadi ternyata Anda dan saya yang Kristen pun tidak imun dengan penyakit seperti yang diderita oleh Naaman. Dan namanya orang sakit kan cari sembuh. Naaman kemudian mendapatkan informasi bahwa di Israel hari itu adalah negara yang sedang perang dingin dengan kerajaan Aram. Dia mendapatkan informasi bahwa di Israel ada nabi Allah yang bisa memohonkan kepada Allah, Yehova, pertolongan bagi Naaman. Jadi singkatnya dengan koneksi yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, akhirnya Naaman bertemu dengan Nabi Tuhan namanya Elisa di Samaria di Israel. Dan supaya dia mendapat apa yang dia mau, Naaman membawa 10 pakaian bermerek mewah. Ada yang mereknya Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Ya, ada juga yang mereknya Off-White. Karena dia pikir Elisa itu join klub namanya Pastor in Style. Dia juga membawa 6.000 shikal emas untuk bisa beli sepeda Brompton dan semua perlengkapannya. Dia juga bawa 10 talenta silver untuk makan-makan, untuk ngopi-ngopi dan lain-lain. Semua itu sebetulnya berupa bribe, berupa suap. Naaman kepingin membayar semua fasilitas terbaik untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Kesembuhan yang saintifik, atau kesembuhan yang mahal, atau kesembuhan yang dramatik. Dia membayangkan Nabi Tuhan itu akan keluar dari rumahnya, memakai jubah khusus, mengoleskan beberapa obat yang mahal, salep urapan, minyak urapan yang mahal, mungkin membuat gerakan mengundang kuasa dari langit, dan kemudian celing, mujizat terjadi, kusta hilang dari tubuhnya. Itu yang diharapkan Naaman. Tetapi ternyata yang dia temui, Elisa bahkan gak mau keluar nemuin dia. Ini orang top di kerajaan Aram, ternyata Elisa Nabi Tuhan gak mau keluar menemui dia. Elisa hanya memberikan pesan
Dia suruhan pesan, orang berpesan kepada Naaman, nyebur aja kamu 7 kali di sungai Yordan. Bagi Naaman ini gila banget ini pendeta satu. Ya, dia betul-betul merasa direndahkan. Dia betul-betul jadi bukan siapa-siapa di hadapan Nabi Tuhan ini. Dia begitu marahnya dia mau pulang. Tapi bodyguardnya bilang kepada Naaman, bos, kalau Nabi Tuhan itu meminta engkau melakukan hal yang lebih sulit, engkau lakukan enggak? Engkau pasti lakukan, apalagi ini gampang banget, cuma nyelam 7 kali di sungai Yordan. Gini aja deh, engkau coba kita tutupin, rapet, gak ada yang lihat. Akhirnya Naaman coba dan kemudian sembuh dia, normal lagi. Nah, Naaman tidak pernah tahu bahwa sejak dari ayat pertama oleh narasi atau oleh narator kisah ini diceritakan bahwa Allah Yehova yang memberikan kepada dia kemenangan. Sejak ayat yang pertama, narator memberitahu Allah Yehova yang terus bekerja dan bahkan memberikan kesembuhan. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia bukan orang Kristen Calvinis. Kalau orang Kristen Calvinis kan tahu bahwa segala sesuatu sudah ada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Nah, Naaman orang Syria, dia bukan Calvinis, dia nggak tahu semuanya itu. Tapi pada saat dia sehat, normal lagi, kemudian dia bersenandung lagi. Dan ini kalimat nyanyiannya. Dia berkata seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini adalah sebuah kata-kata penyembahan, doksologi. Dan ini adalah Syrian doxology. Ini Syrian worship. Ini Syrian hymn. Ini senandungnya orang asing. Jadi ini pelajaran pertama buat kita semua dari refleksi kisah ini. Yang pertama adalah ini. Semua orang yang mengalami karya kemurahan Allah secara pribadi, rohnya akan punya akses untuk terhubung kepada roh Allah yang hidup. Dan pada saat momen itu terjadi, terjadilah worship. Pada saat orang apapun agamanya mengalami karya Allah secara pribadi, rohnya punya akses untuk terhubung dengan roh Allah yang hidup. Dan pada saat momen itu tercipta, terjadi, yang adalah inisiatif dari Tuhan, worship happens. Penyembahan terjadi. Itu senandung hati dari orang yang rohnya terhubung dan mengalami roh Tuhan. Jadi Anda perlu tahu gak ada yang namanya Christian worship. Gak ada yang namanya Christian doxology. Semua orang, everyone yang adalah gambarnya Tuhan, pada saat disentuh oleh anugerah Tuhan, hatinya akan terignite, hatinya akan dinyalakan, punya akses untuk menyembah dan terhubung dengan rohnya Tuhan. Jadi kalau Anda Kristen, Anda sering berasumsi bahwa hanya Anda yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dari mana Anda tahu kalau hanya Anda yang Kristen yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Hanya karena Anda menyanyikan lagu agamawi Kristen, maka Anda berpikir Anda yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, hanya karena Anda menyanyikan atau berdoa sesuai dengan tradisi dan budaya Kristiani, maka Anda merasa bahwa itulah berelasi dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Anda perlu tahu, roh kita dan roh Allah itu seperti gelombang internet. Roh Tuhan ada di mana-mana. Problemnya adalah ini, meskipun gelombang internet ada di mana-mana, gadget saya belum tentu connected, belum tentu terhubung dengan gelombang internet. Kenapa? Saya nggak tahu passwordnya. Atau gadget saya mungkin jadul, tidak bisa menangkap signal dari internet, gelombang internet yang ada. Nah, jadi pada saat roh Allah ini maha hadir ada di mana-mana, belum tentu roh Anda dan saya terhubung dengan roh Allah. Kenapa? Mungkin kita punya beberapa hambatan, cara pikir kita, dosa yang kita sembunyikan dan sebagainya. Ya, tetapi pada saat kita mengalami karya kemurahan Tuhan secara pribadi, saat itu akses, connection tercipta. Anda dan saya sangat bisa untuk menyembah dan memuji dan menghormati Tuhan dan berdoksologi apapun agama Anda.
Saya 46 tahun jadi Kristen. Dan saya tahu persis, ada roh orang yang agamanya Kristen, gak selalu connected kepada Tuhan. Orang Kristen yang ke gereja itu setiap minggu, yang nyanyi lagu Kristen, yang berdoa lagu Kristen, bahkan seperti saya yang sedang menyampaikan khotbah berdasarkan Alkitab, ada banyak yang rohnya tidak connected kepada Tuhan. Jadi bagi semua kita yang mendengar dan menonton tayangan ini, Anda dan saya bisa menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengikut Tuhan Yesus dengan ekspresi yang Anda punya, bukan yang orang lain punya. Pada saat saya memakai ekspresinya pendeta tertentu untuk menyembah Tuhan, itu bukan milik saya, itu bukan apa yang ada dalam hati saya, itu ekspresinya miliknya pendeta tersebut. Dan Tuhan pada saat mendengarkan ungkapan kasih saya, ungkapan hormat dari saya, dia maunya mendengarkan ungkapan yang saya punya, bukan ungkapan yang orang lain punya. Jadi pada saat karya Tuhan dalam hidup Anda itu menyentuh kehidupan Anda, sentuhan kasih Tuhan secara pribadi Anda alami, apapun agama yang Anda percayai akan membuat sentuhan kasih Tuhan tersebut akan membuat Anda menyembah, berdoksologi kepada Tuhan dengan kata-kata, dengan model ungkapan, ekspresi, dengan nada, dengan senandung yang adalah milik Anda. Dan Tuhan memang suka melihat ekspresi cinta yang Anda punya kepada Dia, bukan ekspresi cinta orang lain yang Anda copy paste, yang Anda pakai untuk menghormati Tuhan. Jadi semua orang yang mengalami karya kemurahan Allah secara pribadi, rohnya akan punya akses, connection kepada roh Allah yang hidup. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah ini. Sehat atau normal itu adalah ordinary miracle. Itu adalah standard miracle. Itu mujizat yang biasa-biasa. Mujizat yang standar. Yang begitu biasa-biasanya, yang begitu standarnya, sampai sering Anda dan saya tidak perhatiin lagi. Anda tidak terkagum-kagum dengan yang namanya kenormalan, standar, gak lagi terkagum-kagum. Dengan yang ordinary, Anda tidak merasa kaget dan amazed. Yang membuat Naaman bersenandung, bukan pada saat dia sembuh dari kusta. Yang membuat Naaman bersenandung lagi adalah, dia baru sadar betapa ajaibnya namanya punya kulit normal, gak kena kusta. Jadi kita begitu terbiasa dengan kenormalan. Gampang ketemu keluarga, gampang ketemu teman, gampang banget traveling, gampang ke gereja, ibadah. Itu semua ordinary miracle yang selama beberapa bulan tidak lagi kita alami. Saya ketemu dengan my mom aja selama beberapa waktu, sejak bulan Maret gak pernah lagi peluk cium. Takut saya menularkan virus kepada beliau. Jadi kita begitu biasanya dengan kenormalan sehingga kita tidak lagi merasa kagum dan merasa amazed akan ajaibnya sesuatu yang normal. Kita gak peduli dengan ajaibnya kenormalan sampai kusta datang. Sampai COVID melanda. Jadi kalau Anda melihat suami Anda tersenyum, itu ordinary miracle. Anda melihat mama Anda sehat, post di media sosial, saya melihat mama saya sehat, post di media sosial lagi jahit. Itu ordinary miracle. Anda melihat istri bikin roti, itu ordinary miracle. Para orang tua atau mama-mama kebanyakan menemani anaknya online study, online school hari-hari ini. Dan kemudian lihat anak Anda ketiduran pada saat online school. Itu ordinary miracle. Yang Anda dan saya perlu being amazed. Perlu kagumi. Perlu merasakan begitu ajaibnya yang namanya mujizat biasa-biasa itu. Nah, ada tokoh yang kedua namanya Elisa. Dia adalah sang pendeta, sang nabi Tuhan. Dia orang asli Israel, dia an insider, orang asli Israel, orang dalam dia. Dia justru sering kumpul dengan orang-orang susah di Israel. Dia tolong janda yang gak bisa bayar hutang. Dia tolong perempuan sunem yang anaknya meninggal. Dia bersama dengan teman-temannya sesama nabi yang makan makanan beracun.
Dia bahkan pernah ketemu dengan 100 orang teman sebangsanya yang perlu dijamu makan. Dan Elisa justru sering bersama dengan orang-orang susah tersebut. Semua itu orang-orang Israel. Tetapi dalam kisah ini, Elisa sang nabi yang misfit ini, yang mungkin di lain waktu saya akan bahas lebih dalam, dia di sini menyatakan kuasa Yehova kepada an outsider, kepada orang luar, namanya Naaman. Karena apa? Dia tahu anugerah Allah itu selalu baru setiap saat. Itu memberikan pengalaman-pengalaman baru, memberikan teman-teman baru yang perlu disampaikan kepada orang-orang baru yang sama sekali tidak pernah menikmati anugerah Tuhan. Jadi ini pelajaran ketiga buat kita semua. Anugerah Tuhan yang selalu baru setiap saat. Gunanya buat apa sih selalu baru setiap saat? Anugerah Tuhan dikaruniakan kepada Anda dan saya setiap hari baru. Itu untuk mendorong Anda untuk keep reforming. Untuk terus-menerus bereformasi. Memberikan kepada kita skill baru. Untuk membuat kita berani explore hal-hal baru. Berani melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih luas. Membuat kita terus evolve. Terus learning. Terus creating. Terus trying new things. Beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kita yang mungkin menonton hari ini juga Anda kan berani mengeksplor hal-hal baru. Kita membaca ada perusahaan pesawat yang belajar skills baru bagaimana menjual makanan. Ada entertainer, singer, penyanyi di dunia entertainment yang ternyata explore dan belajar leadership, masalah kepemimpinan dalam manajemen, dalam memanage tim bisnis multi level. Ada juga yang belajar kerjasama dalam mengelola bisnis asuransi yang lagi booming sejak COVID ini. Saya juga mengenal seorang businessman yang juga eksplor hal-hal baru dengan belajar teologi bahkan dalam beberapa waktu terakhir. Dan saya juga mengenal teman-teman yang baru yang membuat kita semua melihat kehidupan dari sudut pandang yang baru. Karena apa? Memang anugerah Tuhan tiap hari dianugerahkan kepada Anda dan saya to push and pull us to keep reforming. Untuk dorong atau tarik kita untuk terus-menerus mereformasi diri. Nah, apa bedanya reforming, becoming a reforming person dengan reform person? Ini bedanya. Ada tokoh yang ketiga namanya Yoram, Raja Israel. Nah, Yoram adalah orang nomor 1 dari umat pilihan Tuhan. Dia orang nomor 1, orang dalam nomor 1 di Israel, rajanya umat pilihan Tuhan. Dan minggu yang lalu, di episode yang lalu kita belajar bahwa dipilih itu artinya punya tanggung jawab istimewa. Berarti Yoram sebagai orang nomor 1 dari umat pilihan Tuhan, seharusnya yang nomor 1 melakukan tanggung jawab istimewanya. Tetapi dalam kisah ini dia justru mengasingkan orang asing, dia tidak terbuka, dan dia menjadi orang yang sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam narasi ini. Dan ternyata narator, sang pencerita nggak tertarik dengan Yoram. Ya, dia justru orang nomor 1 dari umat pilihan Tuhan ini justru nggak relevan dalam kisah ini. Kenapa? Dia hanya melihat orang lain sebagai ancaman atau orang yang bisa diperalat. Dia bukan fellow traveler in it. Dia bukan orang yang sama-sama berjuang, berjalan bersama menghadapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Jadi ini bedanya reforming person dengan reform person. Pelajaran yang keempat. A reform person who does not keep reforming, orang yang pernah direformasi, pernah bertobat, pernah mengalami pengalaman kasih karunia bersama dengan Tuhan, pernah disentuh oleh Tuhan, Anda reform namanya itu, pernah mengalami, Anda direformasi, pernah bertobat, tetapi orang yang pernah direformasi tidak terus mereformasi diri, sangat mungkin bisa menjadi orang penting dalam lingkungan pengikut Yesus, tapi sama sekali tidak peduli dengan apa misi Tuhan Yesus bagi dunia ini. Yoram, raja nomor 1 umat pilihan. Dia justru paling tidak peduli dengan apa misi Allah Yehova melalui bangsa Israel. Ya, nah itu reform person. Dia sudah dipilih, sudah bertobat, sudah mengalami kasih karunia Tuhan, tapi tidak terus-menerus reforming.
Anda dan saya kalau mengalami situasi yang sama, Anda kemungkinan akan melihat orang lain sebagai ancaman. Orang lain tuh hanya mengganggu ibadah kita. Anda melihat orang yang biasa ke dunia malam, pergi ke gereja, oh ini membuat lingkungan kami jadi kotor. Ya, Anda melihat orang lain hanya mempersulit Anda untuk beribadah. Atau Anda melihat orang lain hanya sebagai penyesat dalam rumah ibadah. Atau kalau Anda dekat-dekat dengan orang, itu karena Anda mau memperalat orang tersebut. Anda dan saya lupa sebagai umat pilihan, kalau Anda pernah direform, pernah direformasi, itu adalah tanggung jawab istimewa untuk terus mereformasi diri. Dan terus menjadi reflektor terang Tuhan bagi siapapun. Dan ada tokoh yang keempat sekarang, namanya Gehazi. Dia adalah asistennya Elisa, dia juga insider, dia orang Israel asli, dia paling dekat dengan Nabi Tuhan ini. Tetapi Gehazi mikir bahwa mujizat Tuhan itu adalah kesempatan untuk dapat uang. Jadi pada saat Naaman itu memberikan banyak sekali hadiah kepada Elisa, Elisa tolak. Elisa bilang begini, ini bukan saya yang bikin. Ini gift dari Tuhan, ini karya Tuhan bagi kamu. Saya nggak ngapa-ngapain. It's a free gift from God to you. Mujizat dari Tuhan kepada Naaman. Jadi dia tolak semua hadiah dari Naaman. Tapi Gehazi pikir, bodoh banget nih bos gue. Ya, bodoh banget nih senior pastor. Kalau dia ambil, kan bisa dipakai untuk yang lain. Jadi Gehazi kejar Naaman dan kemudian pakai nama Elisa, dia mendapatkan beberapa harta dari Naaman. Jadi dia pikir mujizat Tuhan adalah kesempatan untuk mendapat uang. Gehazi pikir anugerah Tuhan adalah sebuah surprise, yang adalah sebuah sakramen. Itu jadi properti, itu jadi utility, jadi komoditi untuk dia pakai supaya dia dapat untung. Kenapa? Dia pikir, dia tahu apa itu mujizat Tuhan. Dia sudah begitu familiar dengan mujizat Tuhan yang selama ini dia saksikan dikerjakan oleh Elisa. Dan ini pelajaran kita yang kelima. Pada saat berita anugerah atau Injil itu jadi begitu familiar bagi Anda dan saya. Dan tidak lagi aneh dan asing. Anda jadi sok kenal dengan Injil. Ya, Anda reform but not reforming. Ini yang akan terjadi. Kita tidak lagi gentar pada saat mempresentasikan kabar anugerah tersebut. Kita tidak lagi tegang, gelisah pada saat dipercaya menjadi penyambung lidah Tuhan dan karya Tuhan. Soren Kierkegaard, dia pernah berkata seperti ini. It is one thing to love the human race so much that you are willing to die on a cross to save humanity. Adalah satu hal untuk mengasihi manusia begitu rupa sampai Anda rela mati di atas salib untuk menyelamatkan manusia. But it is quite another thing to expect to earn $50,000 a year describing a man who died on a cross to save humanity. Tapi adalah hal yang jauh berbeda. Berharap menghasilkan $50,000 setahun khotbahin tentang Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Dan itu yang terjadi dengan Gehazi. Dan itu yang terjadi mungkin dengan banyak orang seperti saya hari-hari ini. Jadi kalau Anda Kristen, anugerah Tuhan adalah hadiah, gift, free gift. Kok Anda jual belikan? Anda pernah dapat hadiah dari McDonald? Ada orang yang dapat hadiah dari McDonald dikoleksi kemudian dijual mahal. Padahal itu hadiah dari McDonald. Dan banyak orang ternyata memperlakukan anugerah Tuhan persis seperti orang pernah dapat souvenir dari McDonald. Anda terima gratis, tapi kemudian ada yang kepingin Anda jual belikan. Jadi kalau anugerah Tuhan itu free gift, kok Anda dan saya jual belikan? Dan kesoktahuan Gehazi terhadap mujizat Yehova ini, kesokkenalan Gehazi terhadap mujizat Yehova ini, dia begitu suka menyebut dirinya sebagai gospel centered, orang yang begitu familiar, berpusat pada gospel. Ternyata nggak bisa ditoleransi dalam kisah ini.
kusta Naaman terangkat, dan kusta mencari habitat baru, menyerang Gehazi, si orang dalam pengkhianat ini. Dan akhirnya si orang dalam, dia jadi orang luar, dia jadi outsider, bahkan kusta turun-temurun dikatakan melanda keturunannya. Tapi saya ingin mengakhiri dengan tokoh yang kelima dalam kisah ini, yaitu gadis Israel yang menjadi budak di rumah Naaman. Dia nggak dikenal namanya, dia outsider di rumah Naaman di Aram, di Syria di mana dia tinggal. Dia tidak diakui, dia tidak dicari siapapun, dia tidak dihargai, dan dia tidak bebas kemanapun karena dia budak, dia tawanan. Tapi dalam kisah ini, gadis ini perannya begitu vital dan sangat menonjol. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Dia adalah bagian dari umat pilihan Tuhan. Umat yang dipilih, dipercaya untuk punya tanggung jawab istimewa, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dimanapun dia berada. Jadi bahkan pada saat dia ditawan pun, dia ingat seorang nabi Israel pernah berpesan, jadilah berkat di tempat di mana engkau aku buang. Dan gadis ini tahu siapa dirinya. Dia tidak bisa diam melihat tuannya menderita. Dia dalam kisah ini hanya punya 2 atau 3 menit popularitas. Hanya 2 ayat yang menceritakan dia. Dan apa yang dikatakan oleh gadis budak ini adalah seperti ini dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ngomong kalimat ini gak sampai 2 menit. Tapi itulah popularitas yang dimiliki oleh gadis ini. Di dalam Alkitab hanya 2 minutes fame, gak sampai 5 menit. Tapi dalam kerapuhannya justru kuasa Tuhan dimobilisir dalam narasi ini oleh si gadis budak tanpa nama dan memicu sebuah kehidupan baru terjadi. Dan ini pelajaran kita yang terakhir untuk episode ini. Yang ke-6 adalah ini. Pelayanan kita sebagai bait Allah atau gereja. Bait Allah atau gereja artinya Allah tinggal di dalam kita. Nah, pelayanan gereja, Anda dan saya, gereja itu bukan bangunan, tetapi Anda dan saya adalah gereja. Karena Allah tinggal dalam diri saya dan Anda. Pelayanan kita sebagai bait Allah sangat mungkin tidak diketahui orang. Tidak diakui orang. Tidak dicari orang. Tidak dihargai bahkan oleh orang yang kita layani. Sangat mungkin. Karena memang gereja eksis, itu untuk apa? Untuk public service. Bukan eksklusif club service. Yesus datang ke dunia ini untuk eksklusif grup. No, dia begitu besar kasihnya bagi dunia ini. Dia datang untuk public service. Melayani dunia ini. To serve the world. Melayani dunia ini. Dan banyak orang sampai hari ini pun tidak pernah mengakui pelayanan Tuhan Yesus. Tidak pernah berterima kasih kepada jasa Tuhan Yesus Kristus. Pelayanannya. Tapi begitu besar kasihnya bagi dunia ini. Jadi, kalau Allah tinggal dalam diri Anda dan saya adalah gereja. Pertanyaannya, bagaimana saya dan Anda bisa melayani dunia ini kalau Anda dan saya tidak cinta dunia ini? Gak mau deket-deket dengan dunia ini. Takut dengan dunia ini. Kalau ada dokter ya, ada dokter yang anti orang sakit, gak mau deket-deket dengan orang sakit, bahkan takut ketemu orang sakit, mungkin dokter tersebut perlu ganti profesi. Jadi kalau ada orang Kristen, apalagi pendeta, takut dengan dunia ini, gak mau deket-deket dengan dunia ini, mungkin Anda perlu ganti profesi. Ya. Nah, gadis ini gak ada ceritanya setelah narasi ini. Gak disebut lagi bahkan di bagian Alkitab lainnya. Dia juga tidak diceritakan dibebaskan dari perbudakan dari Aram. Bosnya Naaman, Jenderal Naaman tidak diceritakan berterima kasih kepada dia. Padahal bosnya begitu berterima kasih kepada Allah Yehova. Tapi buat gadis ini that's okay. Dia cuek aja. Kenapa? Dia punya kesibukan sendiri. Kesibukannya adalah memenuhi tujuan hidupnya. Panggilannya
pilihannya sebagai bagian dari umat pilihan Tuhan yang punya tanggung jawab istimewa. Apapun situasinya, dia mau menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bagi orang yang menawan dan memperbudak dia. Namanya aja gak dicatat siapa, tapi hidupnya dicatat dalam buku kehidupan. Anda dan saya aja baca kisahnya hari ini, dan dia tetap melayani, dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Dia tetap jadi berkat bagi orang lain sambil bersenandung, bersiul-siul penuh sukacita. Jadi minggu ini ajakan saya, kemanapun Anda pergi, silakan bersenandung, silakan bersiul-siul. Buat orang yang mendengar senandung Anda dan siulan Anda, kemudian berkata, senang melihat orang yang hatinya senang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat kemurahan Tuhan, sehingga setiap saat kami terus dikaruniakan hal-hal yang baik dari Tuhan asalnya. Dan di episode ini kami semua belajar, apapun agama kami bisa memberikan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Apapun agama kami, pada saat kami mengalami karya Tuhan secara pribadi, kami punya akses langsung di mana roh kami terhubung dengan roh Allah yang hidup, yang mengasihi seluruh isi dunia. Dan biarlah setiap kami juga melalui tayangan episode ini diingatkan bahwa pada saat kami sehat, kami menikmati suasana keluarga yang normal, yang wajar, itu adalah mujizat kenormalan. Kami perlu mengagumi mujizat kenormalan tersebut. Dan tolonglah kami semua Tuhan, supaya pada saat kami dipercaya oleh Tuhan memberitakan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap saat, kami juga sadar anugerah itu juga berarti kami dipercaya untuk mengeksplor hal-hal baru, untuk kenal orang-orang baru, untuk melihat kebiasaan-kebiasaan yang baru, untuk belajar banyak hal, banyak situasi, dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang baru. Dan biarlah pada saat kami juga mengalami karya Tuhan yang mereformasi kami, membuat kami percaya Tuhan, membuat kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak puas dengan pengalaman bernostalgia di masa lalu, tapi kami terus mereformasi, memperbaiki, mengevolusi diri, terus belajar, menciptakan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru. Dan kami sadar bahwa mujizat anugerah yang kami terima, gratis bagi kami, itu juga kami berikan kepada orang lain dengan gratis. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya meskipun tidak ada yang berterima kasih, tidak ada yang menghargai pelayanan kami di belakang layar atau di depan layar, kami terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang menghormati Tuhan. Karena untuk itulah kami dipilih, kami dikasihi, kami ditebus oleh Tuhan. Kami punya tanggung jawab istimewa yang terus-menerus akan kami kerjakan sampai kami harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Sertailah kami selama 1 minggu ke depan, dan kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap pribadi, setiap orang yang mendengarkan, yang Kristen maupun yang bukan Kristen, memberkati usaha kami, menyertai langkah kehidupan kami, menyertai sekolah anak-anak kami, dan membuat kami terus bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan dalam berbagai macam area kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi di episode berikutnya. Gak kerasa loh ya, sudah 50 menit kita melakukan GCC online experience pada pagi hari ini. Wah, saya percaya pengalaman pada ibadah online pagi hari ini membawa banyak berkat, membawa banyak kebaikan untuk kehidupan kita semua. Apa yang kita renungkan dan pikirkan serta hal-hal yang mau dilakukan setelah kita belajar firman Tuhan, saya percaya banyak hal yang sudah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bro dan sis di rumah renungkan dan begitu menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat-sangat baik. Terima kasih sudah mau join di acara GCC Online Experience pada pagi hari ini. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah melayani pagi hari ini juga. Terima kasih untuk setiap dukungan, support, dan persembahan-persembahan yang sudah diberikan untuk kami di tempat ini, hingga kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan sampai pada hari ini. Akhir kata, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat.
Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman kita yang lain yang ada di luar sana. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan di acara yang sama GCC Online Experience pada waktu dan jam yang sama, jam 10 pagi. Dan bye, be blessed.